Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada hari ini saya mau update tentang pembuahan anggur Tamaki yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Dan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan ya. Dan kenapa tidak sesuai harapan? Nanti akan saya jelaskan ya. Karena banyak yang tidak membawa bunga atau gagal membawa brokoli ya. Jadi kenapa bisa gagal? Mari sama-sama kita cari tahu. Ya, padahal kemarin ya, itu 2 bulan yang lalu saya juga pruning anggur Tamaki di tempat teman saya. Itu semuanya membawa bunga ya. Baik bibit panjang pendek itu membawa bunga. Karena memang sudah tersiernya sudah sangat matang sekali, sudah coklat ya. Dan juga dilakukan stres air juga ya. Makanya di tempat teman saya itu banyak sekali bunganya. Buahnya bisa teman-teman lihat di video yang ada di atas ini. Ini adalah Tamaki milik Om Wahyono ya. Ini juga saya yang pruning ya. Dan di sana itu tamakinya keluar buah yang sangat banyak. Jadi di kebun ini, di pohon saya memang hanya sedikit salah prosedur saja. Makanya bisa gagal membawa brokoli. Ya, jadi teman-teman, ini adalah update pruning dari anggur Tamaki ya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, hanya beberapa brokoli aja yang kelihatan di sini ya. Nah, sebenarnya ini bukan karena anggur Tamaki ini kurang genjak ya, atau kurang mudah berbuah. Sebenarnya ini anggur yang sangat mudah berbuah ya. Hanya seperti yang saya bilang tadi, hanya salah sedikit prosedural saja. Nah, jadi ini bisa teman-teman lihat ya, banyak yang tidak membawa bunga. Bahkan ada yang sudah seprut panjang dan tidak membawa bunga. Bisa teman-teman lihat tuh, udah panjang sekali ya. Ada yang baru mau seprut dan sepertinya juga banyak yang tidak membawa brokoli ya. Kelihatan dari seprutannya juga tidak banyak ya. Dan ini hanya berapa saja yang jadi brokoli ya. Sudah seperti ini. Nah, dan ini teman-teman perlu ketahui, gimana yang berhasil membawa brokoli walaupun tidak terlalu besar brokolinya, tapi ini ada di but-but panjang ya. Ada yang di but 13, 14 ya, itu membawa brokoli. Dan yang pendek-pendek itu sebagian besar tidak membawa brokoli ya, atau zong, bisa disebut zong biasanya, seperti yang teman-teman tahu ya. Kalau pruning zong itu seperti ini hasilnya, tidak membawa brokoli. Nah, kenapa bisa yang panjang membawa brokoli dan yang pendek tidak? Ini bukan berarti anggur ini hanya bisa dibuahkan di but-but panjang atau di long but saja. Tapi ternyata teman-teman ya, jadi kemarin itu memang saya kurang melakukan yang namanya stres air. Jadi bisa dipastikan generatifnya ini masih ada di ujung-ujungnya saja, di but-but yang masih panjang. Karena saya terlalu percaya diri, karena menganggap anggur ini anggur yang sangat genjah sekali. Maksudnya seperti halnya seperti Dickson maupun Heliodor atau Jupiter ya, yang saat kita potong panjang pendek pun selalu berbuah ya, walaupun generatifnya hanya beberapa kali. Nah, di anggur Tamaki ini seperti yang saya jelaskan dulu waktu pruning, ini dari segi tersiernya saja yang dibentuk dari tunas air ya, itu masih setengah matang ya. Nah, itu masih setengah matang, atau ada yang juga masih hijau ya, hanya sedikit kecoklatan saja. Dimana pada saat dilakukan pruning pendek, seharusnya proseduralnya adalah setelah dikasih pupuk generatif ya, mungkin 3 atau 4 kali, itu harus dilakukan stres air teman-teman. Stres air sebanyak, mungkin kalau di planter bag itu 10 hari juga cukup sih, 10 atau 2 minggu lah, itu sudah sangat-sangat cukup sekali. Dimana nanti daunnya seperti kering seperti itu ya, itulah baru bisa dilakukan pruning pendek. Nah, di anggur Tamaki ini ternyata karena tidak dilakukan stres air yang panjang, ini hanya 5 hari aja ya. Saya ingat banget, karena saya terlalu percaya diri menganggap ini pasti akan berbuah ya. Ternyata tidak. Tapi bisa teman-teman lihat di sini, yang di but-but panjang ini kan membawa brokoli. Ini membuktikan bahwa anggur ini sebenarnya sudah masuk di fase generatif. Hanya generatifnya ada di but-but yang sedikit panjang ya, atau masih ada di ujung.
Karena waktu di Excel Break juga dulu mengeluarkan bunga PHP. Nah, ini sayang sekali ya. Padahal kemarin kalau saya lakukan stres air mungkin hasilnya akan jauh lebih bagus ya. Maksudnya akan banyak brokoli atau bunga yang muncul. Nah, ini dibuktikan dengan entres yang saya sambungkan di cutting ya, atau saya lakukan grafting. Ini rata-rata membawa bunga. Kenapa bisa begitu? Karena memang bisa dipastikan ini entres-entresnya itu kan berarti ada di belakang but-but ini ya. Karena entres itu adanya di belakang, maka dipastikan itu adalah entres-entres yang memang but-butnya mendekati pojok lah. Itu banyak sekali yang membawa bunga. Itu membuktikan bahwa sebenarnya pohon ini sudah masuk di fase generatif. Tapi generatifnya masih di ujung ya, ujung-ujung tersier. Jadi belum mau ke sini. Nah, makanya pada saat dilakukan pruning tanpa melakukan stres air, jadinya begitu ya. Ya, sih jadinya generatifnya belum nyampe ke sini. Generatifnya masih ada di ujung-ujung dan belum sampai ke sini. Nah, coba kemarin saya lakukan stres air dulu ya, dan juga lebih mematangkan tersiernya, mungkin hasilnya akan jauh-jauh lebih bagus. Dan tidak hanya but-but yang panjang aja yang mengeluarkan brokoli atau calon bunga. Jadi ini lebih kepada salah prosedural daripada pruningnya. Dan mudah-mudahan dari kegagalan saya ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman di rumah ya. Bahkan anggur yang sangat genjah pun, kalau kita pruningnya mungkin salah pruning ya, ini hasilnya juga akan zong-zong juga. Nah, karena memang sejatinya begitu ya. Kalau dilakukan pruning itu, kalau pruning pendek ya, katakanlah 7 dan 8 but, itu memang harus sekali dilakukan yang namanya stres air. Stres air itu bisa dibilang memindahkan generatifnya yang ada di ujung ya, yang di sini, ini bisa menuju ke sana dulu. Baru dilakukan pruning ya, sehingga nanti but-but yang ini bisa berisi generatif. Tidak seperti ini. Nah, dan ini nggak masalah ya. Dan dari kegagalan ini mudah-mudahan teman-teman di rumah yang mau melakukan pruning itu bisa seperti itu. Kecuali memang kalau kita buahkan di but-but panjang ya, atau istilahnya potes pucuk misalnya, itu kan berbeda ya. Jadian kalau potes pucuk kita buahkan di but-but yang panjang atau sangat panjang, karena nutrisinya memang ada di ujung. Anggur itu adalah dominasi apikel. Makanya kalau dilakukan potes pucuk itu keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan pruning. Misalnya kalau pruningnya benar, ini bisa membawa banyak bunga. Ya, jadi ini bukan salah anggur tamakinya, ini adalah salah daripada prosedural daripada proses pemruningannya. Nah, karena tidak dilakukan stres air dulu ya. Padahal generatifnya sudah masuk 5 kali pada lipon ini. Makanya kalau kita melakukan pruning itu memang seharusnya dilakukan stres air ya. Ini contohnya kan kita stres air ya, 10 hari dan bisa membawa bunga. Ini contoh harol ya. Kecuali memang anggur yang memang sangat-sangat mudah berbuah ya, seperti ini yang kita bicara sangat berbuah, itu memang tidak diperlakukan khusus itu berbuah ya. Contoh apa? Ini Dickson. Dickson ini tanpa dilakukan stres airan ya, ini di but panjang pendek itu selalu membawa bunga atau selalu berbuah. Seperti juga Heliodor ya. Heliodor juga sama, itu sangat mudah sekali berbuah itu. Tanpa dilakukan stres air itu juga asal potong aja biasanya berbuah, asal nutrisinya atau generatifnya sudah masuk ya. Nah, itulah kenapa kalau dilakukan pruning itu memang seharusnya ya paling aman, kalau main aman itu ya memang harus dilakukan stres air terlebih dahulu untuk memindahkan generatifnya ya. Walaupun sudah masuk ke generatif, biasanya masuknya kan di ujung dulu ya. Dengan kita stres air itu harapannya nanti akan terkumpul di but-but yang akan kita pecahkan ya, sehingga pas but ini pecah bisa membawa bunga atau brokoli. Nah, jadi buat teman-teman yang nunggu update dari anggur tamaki, itu adalah hasilnya. Seperti yang saya bilang di channel ini adalah bukan hanya keberhasilan saja yang mau saya update ya, gagal pun saya update. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry
Purwokerto, Jawa Tengah.